Dalam perjalanan sejarah umat manusia, ada tokoh-tokoh yang tidak hanya dikenal karena jasanya, tapi juga karena keteladanannya. Mereka hidup bukan hanya untuk zamannya, tapi untuk setiap generasi setelahnya. Salah satu dari nama yang abadi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Seorang pemuda mulia yang keberaniannya mengguncang dunia, dan kecerdasannya menerangi zaman. Ia bukan sekadar sepupu Nabi Muhammad SAW, tapi juga menantu, sahabat, pejuang, dan penjaga warisan kenabian. Ali bin Abi Thalib lahir sekitar tahun 600 Masehi di Mekah, dari keluarga Bani Hashim yang terhormat. Ayahnya, Abu Thalib, adalah pelindung Rasulullah, dan ibunya, Fatimah binti Asad, termasuk wanita pertama yang memeluk Islam. Sejak kecil, Ali tumbuh dalam naungan rumah Nabi. Di sanalah ia menyerap nilai-nilai tauhid, akhlak luhur, dan kebenaran, sebuah lingkungan yang membentuknya menjadi pribadi luar biasa bahkan sebelum balik. Ketika wahyu pertama turun kepada Rasulullah, Ali baru berusia sekitar 10 tahun. Tapi usianya tak menjadi halangan untuk mengenal kebenaran. Tanpa ragu, ia adalah orang pertama dari kalangan anak-anak yang memeluk Islam. Ia memilih iman, saat yang lain masih takut. Inilah tanda awal bahwa Ali tidak akan menjadi orang biasa, karena sejak kecil, hatinya telah dipenuhi keberanian dan kejujuran yang langka. Salah satu peristiwa paling heroik adalah saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Rumah Nabi dikepung pembunuh, dan saat itu Ali diminta untuk menggantikan posisi tidur Rasulullah. Dalam gelap malam, Ali rebah dengan penuh keyakinan. Ia tahu nyawanya dalam bahaya, namun tak gentar sedikit pun. Malam itu, seorang remaja membuktikan bahwa cinta sejati kepada Rasul adalah kesiapan untuk berkorban tanpa pamrih. Setelah hijrah, Ali menikahi Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua insan, tapi dua cahaya. Mereka hidup sangat sederhana, kadang tanpa makanan, namun penuh dengan cinta, sabar, dan ketaatan kepada Allah. Dari keluarga inilah lahir Hasan dan Husain, dua cucu Nabi yang menjadi pelanjut perjuangan Ahlul Bait. Ali bukan hanya pemikir. Ia juga petarung yang tak pernah gentar. Dalam perang Badar, Uhud, dan Handak, namanya menjadi momok bagi musuh. Tapi ia tak pernah sombong. Ia bertempur bukan untuk dunia, melainkan untuk membela kebenaran. Pedangnya, Zulfikar, adalah simbol kekuatan yang berpadu dengan adab. Ketika Ali mengangkat pedang, ia melakukannya dengan kehormatan, bukan dengan nafsu. Rasulullah pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Ali adalah pemilik akal yang tajam dan hati yang luas. Ucapannya tidak hanya menyentuh logika, tapi juga menusuk hati. Kitab Nahjul Balaghah menjadi bukti warisan intelektualnya, sebuah kumpulan khutbah dan kata mutiara yang hingga kini masih menjadi pelita bagi pencari kebenaran. Setelah Rasulullah wafat, masa-masa sulit mulai datang. Fitnah menyebar, umat terpecah. Ali memilih diam bukan karena lemah, tapi karena ia ingin menjaga persatuan. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus menahan diri. Kebijaksanaannya menjadi penyejuk di tengah api perpecahan. Hingga akhirnya, ia diangkat menjadi khalifah oleh umat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Saat menjadi khalifah, Ali hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak mengambil gaji dari Baitul Mal. Pakaiannya tambalan, rumahnya sangat bersahaja. Namun di balik itu semua, keadilannya tajam. Ia tidak segan menegur sahabat dekat atau keluarganya sendiri jika salah. Karena bagi Ali, kekuasaan bukanlah hak, tapi beban amanah yang harus dipikul dengan takut kepada Allah.
masa kepemimpinannya diuji dengan dua perang saudara, Jamal dan Siffin. Betapa berat hati Ali ketika harus berhadapan dengan sesama muslim. Namun ia tetap berpegang pada prinsip, keadilan lebih utama daripada sentimen pribadi. Ia menginginkan perdamaian, tapi tak membiarkan kebenaran diinjak-injak. Pagi 21 Ramadan, saat Ali sedang sujud dalam salat subuh di Masjid Kufah, ia ditikam oleh seorang Khawarij. Darah mengalir di mihrab, dan dengan napas terakhirnya, ia berkata, "Demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang. Bukan kemenangan dunia, tapi kemenangan abadi." Ia wafat dalam ibadah, dengan kepala sujud kepada Rabb-Nya. Ali meninggalkan warisan tak ternilai, keberanian tanpa batas, ilmu yang dalam, dan teladan kepemimpinan yang bersih. Hingga hari ini, ucapannya dipelajari, kepemimpinannya dikenang, dan namanya selalu disandingkan dengan keadilan sejati. Di zaman penuh kebisingan, kita butuh suara bening seperti Ali. Di tengah krisis moral, kita butuh keteguhan hatinya. Ali mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada otot, tapi pada nurani yang tak goyah oleh tekanan dunia. Sayyidina Ali bukan hanya sejarah. Ia adalah lentera yang tak padam. Teladannya adalah jawaban atas banyak persoalan zaman ini. Jika kita ingin menjadi lebih baik, lebih bijak, dan lebih adil, maka belajarlah dari Ali. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh makna ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari terus hidupkan semangat para sahabat, mulai dari diri sendiri, hari ini juga.